Di sebuah kampung sunyi di lereng Gunung Klotok, hidup seorang nenek tua bernama Nenek Sumi. Usianya sudah lewat 70, tubuhnya ringkih, langkahnya lambat, dan rumahnya hanya sebuah gubuk bambu yang berdiri miring di tepi kebun singkong. Bagi warga kampung Sumberjati, Nenek Sumi hanyalah wanita sepuh yang hidup seorang diri sejak suaminya meninggal puluhan tahun lalu. Tak ada yang benar-benar mengenalnya, tak ada pula yang tahu asal-usul keluarganya. Namun, segalanya berubah saat seorang dukun dari luar daerah, Ki Rasman, sang penyanda terkenal, menerima pesanan untuk menghabisi nenek tua itu. Awalnya semua tampak biasa. Persiapan ritual dilakukan, tumbal disiapkan, mantra dilafalkan. Tetapi sejak malam pertama, keganjilan mulai terjadi. Setiap santet yang dikirimkan justru kembali memakan pemiliknya. Setiap jin suruhan Ki Rasman pulang dengan tubuh hangus atau hilang tanpa jejak. Tidak ada yang mengetahui bahwa Nenek Sumi bukanlah wanita biasa. Ia adalah cucu kandung dari Kiai Sakti Emba Wiratma, tokoh karismatik yang pada tahun 1940-an pernah menghilangkan puluhan dukun tanpa meninggalkan sisa. Ilmu warisan Kiai itu, yang seharusnya telah hilang dari dunia, ternyata masih tersimpan rapat dalam tubuh rentan Nenek Sumi. Apa yang disangka hanya tubuh lemah, ternyata adalah benteng gaib yang tak bisa ditembus oleh manusia manapun. Dan sejak kegagalan ritual pertama itu, Ki Rasman mulai menyadari. Ia tidak sedang menyantet korban biasa, ia sedang menantang warisan ilmu yang tidak pernah boleh dibangunkan. Sejak hari itu, kampung Sumberjati berubah menjadi gelanggang teror. Cahaya misterius di kebun singkong, bayangan hitam di jalan setapak, suara tangisan dari sumur tua, semuanya menjadi pertanda bahwa pertarungan antara ilmu hitam dan ilmu warisan santri telah dimulai. Dan tak seorang pun, termasuk Ki Rasman sendiri, siap menanggung akibatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cerita Serem. Sebelum lanjut cerita, tulis sholawat dulu di komentar ya, agar kelak kita mendapatkan syafaat di akhirat nanti. Amin. Yuk kita lanjut lagi ceritanya. Kedung Banyu adalah kampung kecil yang dikelilingi hamparan sawah luas dan hutan jati di utara. Kampung itu terkenal tenang, namun beberapa tahun terakhir mulai sering dikejutkan oleh perselisihan tanah dan masalah rezeki antar warga. Di tengah suasana kampung yang tak lagi damai seperti dulu, hiduplah seorang perempuan sepuh bernama Mbah Inah, nenek renta yang tinggal di rumah bambu tua peninggalan orang tuanya. Usianya sudah lebih dari 70 tahun. Jalannya pelan, suaranya seperti hembusan angin sore, dan tubuhnya kurus seakan tiupan angin saja mampu merobohkannya. Setiap pagi ia berjalan ke pasar membawa tempe bacem buatannya. Tak ada yang istimewa dari hidupnya di mata warga, kecuali satu hal, ia tidak pernah sekalipun terlihat sakit parah. Sejak puluhan tahun lalu, tubuh tuanya seperti dijaga sesuatu yang tak diketahui. Masalah bermula ketika keluarga Hardiman, keluarga kaya yang tinggal di pinggir kampung, menuduh Mbah Inah membuat usaha mereka menurun. Hardiman baru saja membangun gudang gabah besar dan sedang bersaing dengan beberapa tengkulak dari desa lain. Namun gudang itu digosipkan angker, tiap malam terdengar suara langkah, pintu bergemeletuk sendiri, dan ada pekerja yang sakit tanpa sebab. Tanpa bukti apapun, mereka menuding Mbah Inah penyebabnya. Pasti nenek itu iri lihat usaha saya makin besar, kata Hardiman pada istrinya. Dulu kan dia pernah urusan tanah sama almarhum ayahmu, sahut istrinya. Mereka melupakan sesuatu. Dulunya justru keluarga Hardiman yang menipu Mbah Inah, mengambil sebagian tanah warisan orang tua Mbah Inah tanpa ganti rugi. Tetapi keserakahan memang sering menghapus rasa bersalah. Malam itu juga, Hardiman berangkat diam-diam ke desa sebelah, menuju rumah seorang dukun terkenal bernama Ki Sumarna, yang tinggal di desa Kalibendo. Nama Ki Sumarna dikenal di 5 desa sekitar sebagai dukun yang tak pernah gagal dalam urusan kiriman santet, terutama untuk membuat orang jatuh sakit atau kehilangan rezeki. Ia menerima kedatangan Hardiman dengan senyum yang tak pernah menenangkan siapapun. "Jadi kau mau kirim santet ke nenek tua itu?" tanya Ki Sumarna sambil memainkan kuku panjangnya. "Dia sudah merusak usaha keluarga saya, Ki. Saya ingin ia berhenti mengganggu," jawab Hardiman. "Untuk orang seusia itu, gampang," Ki Sumarna tertawa kecil. "Santetnya akan masuk seperti menusuk tahu." Ia tidak tahu bahwa malam itu akan menjadi titik balik hidupnya. Sekitar pukul 11 malam, ritual dimulai. Di ruangan bambu yang remang-remang,
Ki Sumarna meletakkan boneka jerami di tengah lingkaran raja. Di sebelahnya, seekor ayam cemani hitam legam disembelih, darahnya diteteskan ke atas kendi tanah liat. Bau anyir bercampur dengan aroma dupa membuat ruangan semakin menyesakan. Ki Sumarna memanggil makhluk dari hutan jati, makhluk yang ia sebut penjaga rimba. Angin berputar di tengah ruangan padahal semua pintu tertutup. Api dari lilin goyah seperti sedang ketakutan. Mantra dilantunkan, suara Ki Sumarna semakin berat, semakin serak, seakan bukan dirinya yang berbicara. Dalam sekejap, dari kendi itu keluar asap hitam pekat, bergerak seperti ular besar yang hendak mencari mangsa. "Cari perempuan tua itu," desis Ki Sumarna. "Masuk ke tubuhnya, pecahkah batinnya." Asap itu bergerak cepat keluar rumah, melintas di atas tanah basah desa Kalibendo, lalu menuju Kedung Banyu. Ki Sumarna tersenyum puas. Baginya, ini hanyalah pekerjaan sederhana. Namun beberapa menit kemudian, senyum itu hilang. Asap hitam yang seharusnya sudah mencapai kediaman Mbah Inah, berhenti di udara. Tidak bergerak. Seperti tertahan oleh sesuatu yang tak terlihat. Asapnya, kenapa diam? Ki Sumarna memicingkan mata. Ia merapal mantra lebih keras. Asap hitam bergetar, lalu mencoba maju lagi, tapi seketika mundur seolah menolak. "Jangan main-main." Ki Sumarna merobek kain putih di dekatnya, menambahkan mantra pemaksa. Asap hitam kembali maju, tapi kali ini justru tanpa ketakutan, seperti ada tekanan dari arah rumah Mbah Inah. Tiba-tiba, bra-aar. Asap itu meledak di udara dan memantul balik ke arah dukun itu. Ki Sumarna terpelanting dari posisi duduknya. Tubuhnya menghantam dinding bambu hingga retak. Sebagian wajahnya lebam seketika, seperti disabet sesuatu yang tak kasat mata. Lilin padam. Dupa terjungkal. Ayam cemani yang sudah mati terjatuh dari mangkuk. Dukun itu mengerang kesakitan. Tidak mungkin ada tameng sekuat itu. Ia mencoba berdiri, tetapi lututnya bergetar. Tangannya membiru. Santetnya bukan hanya gagal, ia sendiri yang kini dimakan balik oleh makhluk yang dipanggilnya. Di Kedung Banyu, pada saat yang sama, Mbah Inah terbangun dari tidurnya. Matanya terbuka, menatap langit-langit rumahnya yang gelap. Ia tidak mengatakan apa-apa, hanya menghela napas panjang. Ada denyutan halus di ubun-ubunnya. Seperti ada suara lama yang kembali memanggil. Di dalam rumah itu, pada dinding paling tua, terdapat sebuah kotak kayu kecil yang sudah retak. Tidak ada yang tahu apa isinya, bahkan warga pun tidak pernah memperhatikannya. Kotak itu bergetar pelan seolah merespons sesuatu dari kejauhan. Mbah Inah mencium udara. Ada wangi tanah basah bercampur darah ayam cemani. Wangi santet. Namun ia tidak tampak kaget. Hanya lelah. Sangat lelah. Dengan suara lirih, ia berbisik, "Jangan ganggu aku lagi. Jangan ganggu keturunanku." Ketika ucapan itu keluar, hawa dingin yang tak wajar turun menyelimuti rumah. Seekor cicak di dinding tiba-tiba jatuh mati. Api tungku kecil padam sendiri. Dan di luar, angin berhenti bertiup, seolah seluruh kampung membeku mendengar kata-katanya. Rumah Mbah Inah tampak biasa bagi mata manusia. Namun bagi makhluk halus dan dunia gaib, rumah itu mulai memancarkan cahaya putih tipis, nyaris tak terlihat oleh manusia. Cahaya itu merupakan bentuk dari benteng pertahanan ilmu kuno yang diwarisinya, ilmu yang tidak pernah ia gunakan selama puluhan tahun. Di dalam tubuh renta itu, perlahan-lahan terbuka kembali lapisan ilmu yang sudah tidur lama. Ilmu itu bukan untuk menyerang, melainkan untuk menahan kejahatan. Warisan dari seseorang yang dahulu ditakuti para dukun dalam radius puluhan kilometer. Kiai Rawajati, kakek buyut Mbah Inah. Kiai yang dikabarkan mampu membuat 20 dukun hilang tanpa jejak dalam satu malam, pada masa ketika ilmu hitam merajalela. Dan kini, tanpa ia inginkan, warisan itu mulai bangkit lagi, dipicu oleh serangan santet yang mencoba menyentuh darah keturunannya. Ki Sumarna di desa Kalibendo masih terguncang. Tubuhnya bergetar hebat. Ia menatap kendi santet yang pecah dan asap hitam yang kini menyatu dalam bayangan di pojok ruangan. Bayangan itu bukan lagi miliknya. Ia telah kehilangan kendali. Apa yang dia punya? Siapa nenek itu? Tidak ada jawaban. Yang ada hanyalah bau anyir semakin pekat,
dan suara langkah berat yang berjalan mendekatinya dari arah bayangan tersebut. Langkah yang hanya terdengar oleh orang-orang yang sudah menyentuh dunia gaib terlalu dalam. Malam itu, Ki Sumarna sadar satu hal. Ia telah menyentuh seseorang yang tidak boleh disentuh. Seseorang yang dilindungi ilmu yang tidak lagi dikenal di zaman sekarang. Dan Kampung Kedung Banyu tidak tahu bahwa badai sebenarnya baru akan dimulai. Sejak ritual gagal itu, rumah bambu Ki Sumarna di Desa Kalibendo tidak pernah lagi terasa seperti rumah. Udara di dalamnya menjadi dingin meski api tungku menyala. Tirai putih yang tergantung di jendela selalu bergerak pelan meski angin tidak bertiup. Dukun itu tidak berani tidur lebih dari 5 menit. Setiap kali kelopak mata terpejam, ia merasa ada sesuatu yang berdiri di dekat wajahnya. Pagi pertama setelah ritual, Ki Sumarna terbangun dengan rasa mual yang tak henti. Di lehernya muncul memar panjang seperti dijerat tali tak terlihat. Ia langsung meraba dada. Jantungnya berdetak terlalu cepat, kemudian terlalu lambat. Ia tahu tanda-tanda ini, santet balik. Namun ia tidak mengerti bagaimana mungkin santetnya bisa memakan dirinya sendiri. Ia sudah puluhan tahun menjadi dukun, tapi baru kali ini kehilangan kendali sepenuhnya. Ki Sumarna duduk di atas tikar rotan sambil memegangi kepala. Ia mendengar langkah, pelan, berat, dan menyeret. Langkah itu berasal dari dapur. Ia menahan napas. Buk, buk, buk. Suara hentakan seperti sesuatu yang tidak memiliki kaki lengkap. Ia berdiri perlahan dan meraih tongkat ritualnya. Saat ia melongo ke dapur, tak ada siapapun, tapi mangkuk kendi kecil di sudut ruangan pecah. Di tengah pecahan itu, ia menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduknya naik. Sehelai rambut putih, panjang, halus, dan berbau wangi bunga melati. Rambut itu bukan miliknya, dan bukan milik siapapun yang tinggal di rumah itu. Dia sudah mulai datang, gumam Ki Sumarna dengan suara pecah. Ia tidak menyebut nama, karena dalam dunia gaib, menyebut nama seseorang yang dilindungi ilmu tinggi justru bisa mempercepat datangnya balasan. Sementara itu, di Kampung Kedung Banyu, Mbah Inah melakukan rutinitas seperti biasa. Ia menyiram tanaman daun pandan di samping rumahnya. Aneh bagi warga, karena tubuhnya yang kemarin terlihat lemas dan ngos-ngosan, kini tampak lebih tegap. Tidak signifikan, tapi ada perubahan yang tak biasa pada dirinya. Sorot matanya tidak lagi seperti nenek sepuh, tetapi seperti seseorang yang tengah pulih dari kelelahan panjang. Tetangganya, Bu Karsini, memperhatikannya dari balik pagar. "Tadi malam rumahmu terang dari dalam, Mbah," katanya pelan. "Terang apa?" tanya Mbah Inah dengan suara datar. "Seperti ada cahaya putih, tipis, keluar dari celah dindingmu." Mbah Inah hanya tersenyum kecil, senyum yang tidak memberikan jawaban apapun. Angin malam itu suka iseng, Bu. Ia tidak pernah membantah, tidak pernah mengaku. Ia hanya menerima bahwa sesuatu di dalam dirinya sudah mulai bangkit. Di Desa Kalibendo, kondisi Ki Sumarna memburuk. Ia mencoba mengobati dirinya sendiri, menggambar rajah, membakar daun kelor, memberikan mantra penolak santet. Namun setiap usaha justru membuat ruangan menjadi lebih gelap. Ketika ia menyalakan dupa, asapnya membentuk wujud menyerupai wajah perempuan tua dengan mata kosong. Wajah itu hanya muncul beberapa detik, tapi cukup membuat dukun itu jatuh terduduk dan muntah darah. Ia tahu sepenuhnya, energi gaib yang menyerangnya bukan energi biasa. Ini bukan santet, ini perisai. Dan perisai itu bukan hanya menolak serangan, tetapi juga mengembalikannya berkali-kali lipat. Ki Sumarna memaksakan diri berdiri. Ia harus ke Kedung Banyu. Ia harus memastikan siapa sebenarnya Mbah Inah. Ia tidak mau mati bodoh tanpa mengetahui kekuatan apa yang telah ia sentuh. Ketika ia melangkah keluar rumah, ia merasakan sesuatu mengikutinya di belakang. Bukan manusia, bukan hewan. Sesuatu yang besar tapi tidak bersuara. Semakin jauh ia berjalan dari rumah, semakin dekat langkah itu terdengar. Crak, cruk, crak, cruk. Seakan tanah di belakangnya diinjak oleh kaki yang lebih berat daripada manusia manapun. Ki Sumarna tidak berani menoleh. Di Kedung Banyu, kabar tentang suara-suara aneh mulai menyebar. Beberapa warga mengaku mendengar suara ketukan di genteng rumah mereka malam sebelumnya. Ada yang melihat bayangan hitam melintas di belakang rumah Mbah Inah. Ada juga yang melihat sosok tinggi kurus berdiri di pinggir sawah, seperti sedang mengawasi rumah tua itu.
Namun semua orang menganggapnya hanya firasat buruk. Baru ketika Pak Karyo, penjaga pos ronda, mendapati dirinya mendadak pingsan saat lewat depan rumah Mbah Inah, warga mulai merasa ada yang tidak beres. Pak Karyo bangun 1 jam kemudian dengan tubuh gemetar. Ia berkata lirih, "Tadi, saya lihat, sekelebat, ada sosok besar berdiri di dalam rumah Mbah Inah, tingginya 2 kali pintu, kepalanya terbungkus kain putih." Warga saling pandang. Mbah Inah, yang mendengar kabar itu, hanya menghela napas panjang ketika Pak Karyo meminta maaf kepadanya. Ia tidak marah. Ia bahkan membantu memijit pundak Pak Karyo yang masih gemetar. Dengan suara lembut, ia berkata, "Kamu tidak melihat apapun, Yo. Itu hanya bayangan saja." Tapi tubuhnya berbicara sesuatu yang lain. Wajahnya terlihat tenang. Terlalu tenang untuk seseorang yang baru disebut punya makhluk sebesar itu di dalam rumahnya. Menjelang sore, Ki Sumarna tiba di perbatasan Kedung Banyu. Tubuhnya demam. Napasnya tersengal. Setiap langkah terasa seperti melangkah ke dalam rawa yang menariknya ke bawah. Namun ia memaksakan diri karena ia tahu satu hal. Jika ia tidak bertemu Mbah Inah hari ini, ia tidak akan bertahan sampai besok. Begitu memasuki kampung, angin berhenti berhembus. Daun pisang tidak bergerak sedikit pun. Udara sekitar menjadi lebih berat. Seolah kampung itu diselimuti selaput tipis yang membatasi dunia gaib dari dunia manusia. Ki Sumarna mempercepat langkahnya. Bayangan yang mengikutinya sejak tadi semakin dekat. Ia merasakan napas panas di belakang telinganya, padahal tidak ada siapapun di belakangnya. Ketika ia sampai depan rumah Mbah Inah, pintu bambu tua itu terbuka perlahan, seperti ada tangan tak terlihat yang membukanya. Di dalam rumah, Mbah Inah duduk tenang di kursi kayu. Ia menatap Ki Sumarna dengan mata yang berbeda dari biasanya. Mata yang dalam, berat, dan memantulkan cahaya kecil yang tidak wajar. "Kau terluka," kata Mbah Inah lirih. Ki Sumarna menelan ludah. "Kau, siapa sebenarnya?" Mbah Inah tidak menjawab. Ia hanya menatap langit-langit rumahnya yang bergetar halus. Kotak kayu tua di dinding kembali bergerak, memancarkan cahaya tipis. Di belakang Ki Sumarna, makhluk yang mengikutinya sejak dari rumah berhenti bergerak. Udara menjadi dingin seperti es. Ki Sumarna gemetar begitu keras hingga lututnya hampir roboh. Mbah Inah berkata pelan, namun suaranya menggema seperti suara 2 orang sekaligus. "Kau menyentuh sesuatu yang tidak boleh disentuh, Nak Sumarna." Dan saat itu juga Ki Sumarna merasakan kedua bahunya seperti dipegang oleh tangan besar tak kasat mata. Ia menjerit. Suara yang membuat seluruh kampung menoleh dari kejauhan. Tapi tak ada yang berani mendekat. Karena mereka tahu, malam ini, sesuatu yang lama tidur telah benar-benar bangkit. Jeritan Ki Sumarna malam itu masih bergaung di kepala warga Kedung Banyu hingga keesokan harinya. Tidak ada yang benar-benar tahu apa yang terjadi di rumah bambu Mbah Inah. Namun satu hal pasti, dukun dari desa Kalibendo itu keluar dari rumah dalam keadaan merangkak, dengan wajah pucat dan mata merah seperti baru saja melihat kematian berdiri di depannya. Ia tidak berkata sepatah kata pun ketika warga mencoba menolong. Ia hanya mendorong tangan mereka dan berjalan cepat pulang, seperti diikuti sesuatu yang tak terlihat. Kabar merebak cepat. Kampung kecil itu tiba-tiba dipenuhi bisikan aneh. Ki Sumarna kalah. Dia pergi seperti orang ketakutan. Di belakang Mbah Inah, tadi malam ada bayangan besar. Warga saling tatap, setengah percaya, setengah ingin menolak kenyataan. Mereka mengenal Mbah Inah sebagai nenek lemah yang bahkan ke pasar saja harus istirahat 2 kali. Tapi kejadian-kejadian sejak malam lalu membuat banyak orang ragu. Banyak mata melihat sesuatu bergerak di sekitar rumah tua itu. Sesuatu yang terlalu tinggi untuk manusia, tapi terlalu diam untuk makhluk liar. Dan Kedung Banyu mulai berubah. Perlahan tapi pasti. Pagi itu, Bukarsini adalah orang pertama yang mengalami hal aneh. Ia hendak menjemur pakaian ketika mendengar suara ketukan di pintu dapurnya. Suara itu lembut, hanya 3 kali. Tok, tok, tok. Ia membuka pintu, tapi tak ada siapa-siapa. Ketika ia menoleh ke lantai, darahnya langsung surut dari wajah. Di depan pintu, ada bekas tapak kaki basah, ukuran sangat besar, mengarah ke rumah Mbah Inah. Bekas kaki itu bukan bekas kaki manusia. Jari-jarinya panjang, dan telapak kakinya terlihat seperti memiliki cakar. Dengan gemetar, Bukarsini menutup pintu,
mengunci semua jendela, dan duduk memeluk lutut hingga suaminya pulang. Di tempat lain, Pak Rusdi, pemilik warung kopi dekat pos ronda, mengalami kejadian yang lebih menegangkan. Pagi itu, saat ia membuka warung, ia melihat kursi-kursinya bergeser membentuk lingkaran sendiri. Di tengah-tengah lingkaran itu, ada batu kecil bertuliskan huruf Jawa kuno. Pak Rusdi langsung berkeringat dingin. Ia bukan orang yang paham gaib, tapi ia tahu huruf Jawa kuno tidak muncul begitu saja di warung. Ia mencoba mengangkat batu itu, tapi batu itu panas seperti bara api. Ia terpaksa mengusir semua pelanggan dan menutup warung lebih pagi. Ini ulah siapa? Atau ulah apa? Gumamnya, ketakutan. Semua kejadian itu membuat desas-desus tentang Mbah Inah semakin liar. Menjelang siang, Mbah Inah berjalan ke pasar seperti biasa. Ia membawa keranjang berisi tempe bacem. Tapi hari itu berbeda. Orang-orang yang biasanya menyapa kini mengambil jarak beberapa meter. Ada yang pura-pura tidak melihat. Ada pula yang menunduk dalam-dalam, takut menatap wajah nenek tua itu. Namun ada juga yang justru memperhatikan dengan cara lain. Di belakang Mbah Inah, tepat di belakang punggungnya, beberapa orang melihat bayangan hitam yang sangat besar, tingginya menggentung sampai atap kios pasar. Bayangan itu tidak ada wujud, hanya siluet. Tapi bentuknya seperti seseorang memakai ikat kepala putih lebar, berdiri tegak, mengikuti setiap langkah Mbah Inah. Rizal, pemuda tukang becak, melihatnya paling jelas. Ia sampai terjatuh dari kursinya karena saking kagetnya. Mbah Inah, belakangnya. Tapi ketika Mbah Inah menoleh, bayangan itu hilang seketika. Seolah hanya muncul untuk orang selain dirinya. Ada apa, Le? Tanya Mbah Inah, datar. Rizal menelan ludah. Enggak, angin, Mbah. Tapi dalam hatinya ia tahu itu bukan angin. Itu bukan ilusi. Itu penjaga. Apakah nenek ini bukan orang biasa? Pikir Rizal, tubuhnya gemetar. Sementara itu, Ki Sumarna baru sampai rumahnya setelah perjalanan yang terasa seperti ribuan tahun. Setiap langkah ia dengar napas besar di dekat tengkuknya. Bayangan yang mengikutinya sejak malam itu tak pernah berhenti, tak pernah menjauh, tak pernah lelah. Begitu sampai di depan rumah, ia melihat pintu bambunya terbuka sendiri. Pergi dari belakangku, aku tak memanggilmu, teriaknya ketakutan. Tapi tidak ada respons. Udara di dalam rumah menjadi dingin. Ketika ia masuk, ia melihat bayangan besar itu berdiri di tengah ruangan, tidak berwujud jelas, tapi tinggi, tegap, dan kepalanya tertutup kain putih seperti sorban panjang. Ki Sumarna merasakan lututnya lemas. Itu penjaga dari keturunan Kiai Rawajati, gumamnya hampir tidak bersuara. Ki Sumarna terjatuh. Tubuhnya menggigil. Ia baru sadar, santet yang memantul balik tidak hanya mengirimkan rasa sakit, tetapi mengaktifkan penjaga gaib yang selama puluhan tahun tidur di tubuh keturunan Kiai Rawajati. Dan karena ia yang mengirim santet, maka ia menjadi sasaran balasan pertama. Semakin lama ia memandangi bayangan itu, semakin jelas ia melihat bentuk tubuhnya. Bahunya selebar daun pintu, telapak tangannya besar, dan di dada makhluk itu tergantung raja kuno yang sama seperti yang ia temukan dalam kitab hitam lama dari gurunya dulu. Benteng Sukma, ilmu yang sudah hilang. Ilmu yang hanya dimiliki satu keluarga sejak ratusan tahun lalu. Keluarga yang dulu diburu para dukun karena dianggap penghancur teluh dan santet. Jadi kau memang keturunan itu, Ki Sumarna meracau, berbicara seakan Mbah Inah ada di hadapannya. Apa dosaku? Aku hanya menjalankan pesanan. Bayangan itu tidak menjawab. Ia hanya bergerak setengah langkah, membuat jantung Ki Sumarna hampir berhenti. Dukun itu merangkak mundur, memeluk dada, berharap bayangan itu lenyap. Tapi bayangan itu tetap diam, hanya memperhatikan, dan menunggu. Kembali ke Kedung Banyu, rumor mulai meledak. Beberapa orang tua kampung berkumpul di pos ronda, termasuk Pak Karyo, yang kemarin pingsan di depan rumah Mbah Inah. Mereka membawa kitab-kitab tua dari lemari masjid. Salah satu kitab berwarna kecoklatan dan penuh debu. Guru masjid, Pak Nafis, membaca halaman-halaman yang hampir hancur dimakan rayap. Di sini tertulis, ada seorang kiai bernama Kiai Rawajati, tinggal di perbukitan selatan.
Keturunannya membawa ilmu pertahanan yang tidak bisa ditembus santet apapun. Pertahanan? Tanya Pak Karyo. Seperti tameng. Lebih dari tameng, jawab Pak Nafis pelan. Ilmu itu akan memakan balik siapapun yang menyerang mereka dengan teluh atau sihir hitam. Warga saling memandang. Nama Kiai Rawajati bukan nama baru. Beberapa orang tua masih mengingat cerita-cerita lama bahwa Kiai tersebut menghilangkan banyak dukun jahat dalam satu malam. Kalau begitu, Pak Rusdi menelan ludah. Mbah Inah, cucunya. Tidak ada yang berani menjawab. Tapi tanda-tanda itu sudah terlalu jelas untuk diabaikan. Kehadiran bayangan besar. Santet memantul. Dukun sakti dibuat merangkak ketakutan. Huruf kuno muncul sendiri di warung. Dan rumah Mbah Inah memancarkan cahaya tipis pada malam hari. Semuanya mengarah pada satu hal. Sesuatu yang berhubungan dengan kiai legendaris itu. Sore harinya, Mbah Inah duduk sendirian di dalam rumah. Kotak kayu kecil yang retak di dinding kini memancarkan cahaya semakin jelas. Ingatan yang selama ini ia kunci mulai merembes keluar. Ingatan tentang kakeknya yang mengajarinya membaca rajah. Ingatan tentang malam ketika orang-orang berburu keluarga mereka. Ingatan saat ia menutup ilmunya sendiri karena bersumpah tidak mau melibatkan dunia gaib lagi. Ia memegang dadanya yang terasa sesak. Ia tidak ingin ingatan masa lalu itu kembali. Ia tidak ingin menjadi pewaris ilmu itu lagi. Tapi dunia gaib sudah terlanjur bangkit. Dan ilmunya tidak lagi mau tidur. Kenapa kalian bangunkan aku lagi? Gumamnya lirih. Namun rumah tidak menjawab. Yang menjawab hanyalah bayangan besar yang muncul di belakangnya. Hanya terlihat oleh mata orang-orang yang lewat di jalan. Bayangan itu berdiri tegak. Seperti mengawasi dan melindungi perempuan tua itu dari segala arah. Dan warga Kedung Banyu, yang mulai ketakutan, sadar. Ini baru permulaan. Sesuatu yang lebih besar sedang mendekat. Malam itu, kampung Kedung Banyu terasa jauh lebih senyap dari biasanya. Angin tidak bergerak, pohon pisang tidak bergoyang. Bahkan suara jangkrik pun hilang seolah seluruh alam mengunci napas. Setelah kejadian suara jeritan Ki Sumarna menjelang sore, seluruh warga memilih mengunci pintu lebih cepat dari biasanya. Tidak ada yang ingin berada di luar rumah setelah matahari turun. Namun ketakutan warga bukan karena jeritan itu saja, melainkan karena sesuatu yang mereka lihat setelahnya. Fajar, anak kecil yang rumahnya hanya berjarak 3 rumah dari rumah Mbah Inah, mengaku melihat sesosok tinggi sebesar tiang listrik berdiri di atap rumah Mbah Inah. Sosok itu tidak bergerak, kepalanya tertutup kain putih, dan kakinya panjang seperti kaki bango namun terbalut kulit yang retak-retak. Ia hanya berdiri, menunduk, mengawasi rumah itu seperti penjaga. Awalnya warga mengira Fajar berbohong, tapi ketika 8 warga lain mengaku melihat bayangan yang sama, meski dari jarak berbeda, ketakutan itu berubah menjadi kepanikan sunyi yang menyebar cepat ke seluruh kampung. Di tengah ketegangan itu, Mbah Inah justru duduk di serambi rumahnya dengan wajah yang benar-benar tenang. Ia meracik daun pandan dan bunga melati, lalu memasukkannya ke dalam mangkuk tanah liat. Gerakannya lambat, lembut, seolah tidak ada ancaman apapun di sekitar. Namun dari sorot matanya, jelas ia sedang menahan sesuatu. Bukan rasa takut, melainkan ingatan yang perlahan merangkak keluar. Ingatan yang selama puluhan tahun ia tekan jauh ke dasar kesadarannya. Sementara itu, Ki Sumarna terbaring di lantai rumah Mbah Inah, tepat di ruang tengah. Tubuhnya gemetar hebat, bukan karena dingin, tetapi karena setiap pori kulitnya seperti dipaku dari dalam oleh jarum-jarum gaib yang melompat-lompat sesuai denyut jantungnya. Wajahnya pucat dan lebam-lebam, bekas serangan balik dari ritual santet yang gagal. Sesekali Ki Sumarna mengerang pelan, namun selalu langsung berhenti ketika mendengar langkah perlahan dari dalam rumah. Bukan langkah manusia, langkah itu berat, bergeser pelan, dan selalu berhenti tepat di belakang lehernya. Ia tidak berani menoleh. Mbah Inah duduk di depan dukun itu sambil meletakkan semangkuk ramuan wangi. "Kau keras kepala sekali, Nak Sumarna," katanya dengan suara rendah namun tajam. "Kalau kau berhenti setahun lebih awal, kau tak akan seperti ini." Ki Sumarna membuka mata sedikit. "Mbah, tolong, apapun yang mengikuti saya, hentikan." "Kau pikir aku yang memanggilnya?" jawab Mbah Inah tenang. "Tidak, Nak. Ia muncul sendiri. Karena kau sendiri yang memanggil celahnya dengan perbuatanmu." Ki Sumarna memejamkan mata, menahan rasa malu dan takut sekaligus.
Aku tidak tahu kalau kau pewaris itu. Mbah Inah tidak menjawab. Ia hanya menutup mata sejenak, lalu berkata lirih tanpa melihat Ki Sumarna. Rawajati tak pernah memilih orang lemah sebagai pewarisnya. Di sudut ruangan, kotak kayu tua itu kembali bergetar, memancarkan cahaya tipis. Cahaya yang sama yang membuat Ki Sumarna muntah darah ketika pertama kali melihatnya. Kali ini sinarnya lebih stabil, lebih terang, seolah mulai mengenali energi di rumah itu. Di luar rumah, beberapa warga yang nekat mengintip dari jendela masing-masing, menyaksikan sesuatu yang membuat mereka kaku di tempat. Sosok tinggi itu masih berdiri di atap rumah Mbah Inah. Namun kini kepalanya perlahan bergerak, menoleh sedikit demi sedikit, mengikuti siapapun yang mengintip. Seorang warga, Mas Tarman, tanpa sengaja mengeluarkan suara pendek karena kaget. Sosok itu menunduk sedikit lebih dalam, seperti memperingatkannya. Mas Tarman spontan menutup jendela rapat-rapat. Warga tidak tahu bahwa sosok itu bukan hantu liar, bukan makhluk kiriman, dan bukan pula setan gentayangan. Ia adalah penjaga warisan, makhluk yang ditugaskan Kiai Rawajati untuk menjaga keturunannya dari serangan gaib. Dan malam itu, ia bangkit karena melihat pewarisnya, Mbah Inah, teringat pada sesuatu yang telah ia kubur jauh dalam ingatan. Di dalam rumah, Mbah Inah tiba-tiba terdiam. Pandangannya kosong mengarah ke tembok bambu yang retak. Ki Sumarna memperhatikan perubahan itu, meski tubuhnya masih kesakitan. Sejenak, ruangan terasa seperti berhenti bernapas. Mbah Inah memejamkan mata erat-erat. Gambaran samar muncul satu persatu. Dirinya berusia 14 tahun, duduk di depan seorang lelaki bersorban putih, sorot mata menembus hati. Lelaki itu menepuk kepalanya sambil berkata, "Ilmu ini bukan untuk digunakan. Ilmu ini untuk menjaga." Ruangan dengan lantai tanah merah, aroma dupa kayu manis, dan suara langkah makhluk tinggi di luar pondok. Dan sebuah pesan terakhir, "Saat kau tua nanti, dunia gaib akan mencarimu lagi. Jangan lari." Mbah Inah membuka matanya tiba-tiba. Napasnya tersengal. Tangan kirinya bergetar tanpa ia sadari. Ki Sumarna menelan ludah. "Mbah, apa yang kau lihat?" Mbah Inah tidak langsung menjawab. Ia memandang Ki Sumarna dengan sorot yang dalam dan berat, seperti melihat seseorang yang tidak lagi bisa diselamatkan sepenuhnya. "Aku ingat sekarang," katanya pelan. "Kenapa kau tak bisa menyentuhku? Kenapa santetmu berbalik? Kenapa malam ini penjaga itu bangkit?" Mbah Inah berdiri perlahan, menatap ke arah atap dari dalam rumah. "Karena ilmu yang kau sentuh, Nak Sumarna, adalah ilmu yang bahkan dukun paling kejam pun tak berani mendekatinya." Ia menoleh pada Ki Sumarna dengan tatapan yang dingin namun penuh iba. "Kau sudah membuka pintu warisan yang seharusnya tetap tertutup." Saat kata-kata itu meluncur, rumah berguncang halus. Genteng seperti ditapaki sesuatu dari luar. Ki Sumarna menjerit kecil, dan sesuatu dari luar mulai merayap di dinding, meninggalkan jejak kaki panjang yang menghitam. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak puluhan tahun, makhluk penjaga Rawajati turun dari atap. Dan ia tidak turun untuk menakuti warga. Ia turun karena Mbah Inah akhirnya mengingat jati dirinya. Dan pintu itu, pintu warisan itu, sudah terbuka dan tak bisa ditutup lagi. Makhluk itu turun dari atap rumah Mbah Inah dengan gerakan perlahan, nyaris tanpa suara. Meski tubuhnya besar dan tinggi, ia bergerak seperti bayangan yang meluncur di sepanjang dinding bambu. Ketika kakinya yang panjang itu menyentuh tanah, bumi bergetar halus seolah akar-akar di bawah permukaan ikut merespons kehadirannya. Bagi warga yang masih mengintip diam-diam dari balik jendela, sosok itu tampak seperti siluet panjang berwarna gelap. Kepalanya tertutup kain putih lusuh, sementara tubuhnya memancarkan hawa dingin yang seperti menyedot semua rasa hangat dari udara sekitar. Tak satu pun dari mereka berani berteriak. Ketakutan serupa bukan jenis ketakutan yang memancing jeritan, melainkan ketakutan yang membuat tubuh lumpuh. Makhluk itu berjalan pelan, meninggalkan bekas jejak hitam di tanah yang mengeras seperti arang terbakar. Setiap langkahnya membuat dedaunan di sekitar layu seketika. Tapi anehnya, ketika makhluk itu berhenti tepat di depan rumah Mbah Inah, pohon mangga tua di halaman rumah itu justru bergetar lembut seperti menyapa kehadirannya. Seolah makhluk itu adalah sesuatu yang sudah puluhan tahun dirindukan pohon tua itu. Di dalam rumah, Ki Sumarna memegangi dirinya sendiri.
Rasa sakit yang melanda tubuhnya sejak ritual gagal kemarin kini bertambah parah. Tubuhnya panas dingin, kulitnya seperti digores dari dalam oleh sesuatu yang tak terlihat. Namun yang paling menyiksanya adalah suara itu. Suara seret pelan yang kini berhenti tepat di depan pintu utama rumah Mbah Inah. Ia tahu makhluk itu sudah masuk wilayah kediaman sang pewaris. Di depan Ki Sumarna, Mbah Inah berdiri menatap pintu. Tidak panik, tidak gentar, namun juga tidak seutuhnya tenang seperti malam-malam biasanya. Ada sesuatu dalam sorot matanya, sebuah kesadaran yang sepenuhnya kembali, seolah keran ingatan masa lalu yang lama tertutup kini terbuka lebar. Hembusan napasnya menjadi lebih berat. "Mbah," Ki Sumarna berbisik pelan, "jangan buka pintu itu." Mbah Inah tidak menoleh. Dia tidak datang untuk masuk. Dia datang untuk memastikan aku sudah siap. Ki Sumarna menelan ludah. "Siap untuk apa?" Mbah Inah menghela napas panjang. "Untuk memikul kembali apa yang dulu pernah diwariskan padaku. Ilmu itu tidak pernah hilang, Nak Sumarna. Ia hanya tertidur." Ia melangkah mendekati pintu. Tangan keriputnya menempel pada kayu pintu yang sudah menghitam. Dan malam ini, lanjutnya, ia mulai bangun, bersamaan dengan bangunnya penjaga. Di luar rumah, makhluk itu berdiri tegak, tidak bergerak, tidak mengeluarkan suara. Hanya kepala yang tertutup kain itu sedikit miring ke arah pintu, seolah menunggu perintah. Warga yang menatap dari jauh mulai merasakan dampaknya. Pak Darto, yang tinggal 5 rumah dari Mbah Inah, tiba-tiba merasa sesak napas. Bukan karena sakit, tetapi karena hawa dingin yang menekan dadanya begitu kuat. Sementara Bu Nuning melihat dinding rumahnya seperti mengeluarkan embun putih meski cuaca malam itu kering. Embun itu turun perlahan dan membentuk garis-garis aneh seperti aksara kuno yang ia tidak mengerti. "Ini bukan gangguan biasa," gumam Bu Nuning sambil gemetar. Beberapa anak kecil menangis tanpa sebab. Hewan ternak di kandang mulai mengeluarkan suara gelisah. Kambing Pak Gendon berkali-kali membenturkan kepala ke pintu kandang. Ayam-ayam yang biasanya tidur justru berlarian panik di dalam reban. Kampung Kedung Banyu seperti sedang berada dalam tekanan gaib yang tidak terlihat tapi dapat dirasakan oleh seluruh makhluk hidup. Namun anehnya, di halaman rumah Mbah Inah sendiri, daun-daun justru bergerak pelan, seolah ada angin lembut hanya di area itu. Cahaya dari lampu minyak di serambi rumahnya tidak berkedip sedikit pun. Keadaan justru stabil, seperti ada ruang khusus yang melindungi tempat itu dari kekacauan di sekeliling. Ketika ketegangan mencapai puncaknya, Mbah Inah membuka pintu perlahan. Derit kecil terdengar, tetapi tidak membuat suasana makin mencekam. Justru seperti membuka sesuatu yang seharusnya dibuka sejak lama. Cahaya kuning dari lampu dalam rumah menyapu halaman. Dan di sanalah makhluk itu berdiri. Kepala tinggi, tubuh kurus gelap, daun telapak kakinya memanjang seperti kulit pohon tua. Makhluk itu tidak bermuka, karena kepalanya tertutup kain putih yang menempel erat hingga bentuk tengkorak samar terlihat di baliknya. Ia menunduk sedikit ketika pintu terbuka, seperti makhluk yang menghormati tuannya. Ki Sumarna merasakan hawa dingin menyentuh tulang punggungnya. "Mbah, kau benar-benar. Sudah saatnya kau tahu," potong Mbah Inah. "Penjaga ini tidak pernah lepas dariku. Ia hanya tidur. Dan kau, dengan ritualmu, membangunkannya." Ki Sumarna menutup mata. Ia menyadari betapa bodohnya ia. Santet yang ia kirim bukan hanya mengenai sasaran yang salah. Santet itu membangunkan sesuatu yang tidak boleh disentuh manusia biasa. Makhluk itu menggerakkan tangannya, menarik kain putih di kepalanya sedikit ke belakang. Ki Sumarna menjerit pelan ketika melihat kilatan rongga kosong di balik kain itu. Namun Mbah Inah tetap berdiri seperti tidak takut sama sekali. Makhluk itu menyodorkan sesuatu, bukan wujud benda, melainkan hembusan angin tipis yang menggulung di udara dan masuk ke dalam rumah. Angin itu membawa bau wangi kayu manis dan tanah basah. Aroma khas yang dulu hanya muncul di pondok Kiai Rawajati ketika ia memanggil penjaga dunia gaib. "Aku ingat sekarang," gumam Mbah Inah lirih. "Aku ingat ritual terakhir kakek, dan pesan bahwa suatu hari, seseorang akan mencoba menyakitiku. Dan saat itu terjadi, penjaga akan bangkit. Bukan untuk membalaskan dendam, tapi untuk membuka kembali jalan antara aku dan warisan itu." Makhluk itu menurunkan tangannya perlahan. Wajahnya kembali tertutup kain putih sepenuhnya.
Lalu ia bergerak mundur. Langkahnya tetap sunyi, namun setiap langkah yang semakin menjauh membuat udara di sekitar kampung kembali berubah. Dingin perlahan menghilang. Suara jangkrik mulai terdengar lagi. Hewan ternak mereda. Hawa berat yang menghimpit warga lenyap sedikit demi sedikit. Setelah makhluk itu menghilang sepenuhnya di tikungan gelap menuju kebun bambu, seluruh kampung serasa menarik napas panjang bersama-sama. Tapi ketenangan itu hanya ilusi sementara. Karena Mbah Inah tahu benar. Kebangkitan penjaga berarti satu hal. Energi warisan Kiai Rawajati yang ia simpan selama puluhan tahun kini terbuka kembali. Dan yang terbangun bukan hanya penjaganya. Ada hal lain. Yang jauh lebih besar. Yang juga akan mencari dirinya. Malam itu, Mbah Inah memandang Ki Sumarna yang masih terkulai di lantai. Ini baru permulaan. Nak, ucapnya pelan. Apa yang kau bangunkan dengan santetmu, lebih besar daripada bayanganmu. Dan jauh di kebun bambu, angin tiba-tiba bergerak sendiri, seperti ada sesuatu lagi yang mulai bernafas setelah lama mati. Sejak makhluk penjaga itu menuruni atap rumah Mbah Inah dan berjalan ke arah kebun bambu, malam di kampung Kedung Banyu berubah total. Bukan hanya hawa dingin dan kegelisahan yang mereda perlahan, tetapi juga sebuah tanda aneh yang mulai terlihat keesokan paginya. Pagi itu, para warga bangun lebih pagi dari biasanya karena tidak bisa tidur. Sebagian besar di antara mereka merasa seperti ada seseorang yang mengawasi sepanjang malam. Ada yang mendengar langkah kaki pelan di belakang rumah, ada yang mendengar seperti suara seseorang menggesek genteng, namun saat diperiksa tidak ada apapun. Ketika matahari terbit, ibu-ibu yang hendak menimba air dari sumur kaget. Permukaan tanah di pinggir kampung tampak retak halus membentuk pola lingkaran. Pola itu tidak besar, tetapi sangat rapi, seolah digambar oleh tangan ahli yang menggunakan garis lengkung sempurna. Namun warga tahu, tidak ada yang bangun begitu pagi untuk membuat lingkaran besar seperti itu di tanah. Kampung Kedung Banyu seperti berada dalam pelukan sesuatu yang tidak pernah mereka lihat, tetapi kini berputar kembali mengelilingi desa. Sementara itu, kondisi Ki Sumarna semakin memburuk. Tubuhnya yang semula panas dingin, kini dipenuhi bintik hitam di sepanjang dada hingga punggung. Bintik itu bergerak, bukan merambat di kulit, tetapi bergerak dari dalam, seolah ada sesuatu yang mencoba naik ke permukaan. Ia terkulai di atas tikar kasar di dalam rumah Mbah Inah. Nafasnya terengah, tubuhnya sesekali kejang. Setiap kali bayangan tipis melintas di luar jendela, tubuhnya bergetar ketakutan. Ini salahku, Mbah. Suaranya parau. Saya tidak tahu kalau ilmu itu masih ada. Mbah Inah duduk menatapnya tanpa amarah, tanpa dendam. Namun ada sesuatu yang dalam di balik matanya, semacam beban lama yang kini kembali menimpa pundaknya. Kau hanya membuka pintu yang tidak kau mengerti, jawabnya tenang. Masalahnya, nak, pintu itu bukan sembarang pintu. Kau menyenggol warisan yang bahkan kakekku sendiri simpan jauh dari dunia. Ki Sumarna mencoba duduk, tapi gagal. Mbah, apa yang terjadi padaku sebenarnya? Mbah Inah melihat bintik hitam di tubuh dukun itu yang semakin banyak. Itu adalah serpihan energi santetmu sendiri. Santet itu tidak menghilang, tetapi ditarik kembali oleh penjaga Rawajati. Kau sedang menanggung apa yang kau ciptakan. Ki Sumarna menunduk, wajahnya dipenuhi rasa putus asa. Di luar rumah, suasana menjadi lebih kacau. Bukan karena makhluk penjaga, melainkan karena dampak kehadirannya. Seolah bangkitnya penjaga memanggil hal lain yang berhubungan dengan Kiai Rawajati, hal yang dulu dibungkam, namun kini mulai bergerak kembali. Pagi itu, Pak Darto berjalan ke kebun bambu untuk memeriksa kondisi pagarnya yang semalam berderit sendiri. Namun sebelum ia sampai ke kebun, ia melihat sesuatu yang membuatnya mundur spontan. Di antara rumpun bambu, terlihat asap tipis berwarna abu keunguan. Asap itu tidak bergerak seperti asap biasa. Ia menggulung perlahan ke bawah, lalu menyusup di antara tanah seperti air yang merembes. Ketika asap itu menyentuh akar bambu, dedaunan di atasnya tampak menguning seketika. Duh Gusti, ada apa lagi ini? Pak Darto bergumam sambil mundur pelan. Ia bukan satu-satunya yang melihat. Di sisi lain kampung, Bu Nuning menemukan jejak kaki panjang yang sama seperti milik makhluk penjaga, tetapi jauh lebih kecil dan bercabang dua. Jejak itu muncul di atas genteng rumahnya. Padahal rumahnya tidak dekat dengan rumah Mbah Inah. Ada yang lain, yang ikut bangun,
katanya gemetar. Dan ia benar. Di ruang tengah rumah Mbah Inah, kotak kayu tua warisan Kiai Rawajati kembali bergetar pelan. Kali ini getaran itu tidak seperti sebelumnya yang hanya memancarkan cahaya samar. Kini getaran itu seperti detak jantung, ritmis, seolah ada sesuatu yang mencoba keluar dari dalam kotak. Mbah Inah menatap kotak itu. Wajahnya berubah serius. Ilmu itu tidak seharusnya bangkit semua, gumamnya. Penjaga saja sudah cukup. Jika yang lain ikut terbangun, kampung ini tidak siap menanggungnya. Ki Sumarna membuka mata lemah. Mbah, maksudnya apa? Masih ada makhluk lain selain penjaga itu? Mbah Inah tidak menjawab langsung. Ia memegang sisi kotak kayu itu dengan hati-hati, seolah takut mengganggu apapun yang bergerak di dalamnya. Kakekku tidak hanya meninggalkan satu penjaga. Suara Mbah Inah rendah, seperti sedang membaca ingatan lama. Ada 3 yang tertidur. Penjaga hanyalah yang pertama. Ki Sumarna memaksa duduk. 3. Lalu yang lain. Yang kedua adalah pengawas, makhluk yang menjaga batas antara dunia manusia dan dunia gaib. Jika ia bangun, batas itu akan menipis. Warga akan melihat hal yang seharusnya tidak pernah mereka lihat. Ki Sumarna menghela napas panjang. Ketakutan makin dalam. Dan yang ketiga, Mbah Inah terdiam. Wajahnya tampak lebih tua dari sebelumnya. Yang ketiga adalah penuntut. Penuntut, apa itu? Makhluk yang mencari apapun yang belum tuntas, apapun yang tersisa dari masa lalu Kiai Rawajati. Jika ia bangun, ia akan mencari, sampai menemukan. Ki Sumarna menggigil. Apa yang dicari? Mbah Inah memejamkan mata. Aku, jawabnya dalam hati. Siang itu, kedamaian kampung yang biasanya hangat berubah menjadi hening mencekam. Orang-orang tidak berani berkegiatan di luar rumah. Burung-burung enggan hinggap di pohon dekat kebun bambu. Bahkan anak-anak, yang biasanya berlarian sambil tertawa, kini hanya berdiam di dalam rumah, merapat ke ibunya. Dan ketika matahari mulai turun, pertanda itu akhirnya muncul. Di 3 titik berbeda kampung, bayangan tinggi seukuran orang dewasa terlihat berdiri diam di bawah pohon randu, di dekat sungai kecil, dan di ujung pematang sawah. Bayangan itu tidak punya wujud, hanya bentuk seperti tubuh manusia, tapi bergerak ke kiri dan kanan meski angin tidak berhembus. Pak Darto melihat salah satunya. Ia mundur sampai terjatuh. Bayangan itu mengikuti geraknya, tanpa suara, tanpa wajah. Ki Sumarna yang mendengar kabar itu langsung merasakan lututnya lemas. Mbah, itu penjaga kembali? Mbah Inah menggeleng pelan. Bukan, itu adalah sisa-sisa tanda. Penanda bahwa pengawas sudah bangun. Angin sore tiba-tiba bertiup dingin, membawa bau tanah basah meski tidak hujan. Rumah Mbah Inah tampak lebih gelap dari biasanya, meski matahari belum sepenuhnya terbenam. Kampung Kedung Banyu kini bukan lagi kampung biasa. Ia menjadi wilayah yang sedang dibuka kembali oleh sesuatu dari masa lalu yang seharusnya sudah terkubur bersama Kiai Rawajati. Dan Mbah Inah tahu satu hal pasti, bangunnya penjaga hanya awal dari badai. Yang bangkit berikutnya akan membawa lebih banyak mata yang melihat, lebih banyak jiwa yang terpengaruh. Sementara di kejauhan, di balik rumpun bambu yang berdesau, sesuatu bergetar pelan. Seperti napas panjang, dari makhluk yang baru bangun setelah puluhan tahun tidur. Malam mulai turun di desa Kedung Banyu, tetapi hawa kampung terasa berbeda. Angin seperti menahan napas, daun waru di pertigaan jalan tidak bergerak sedikit pun. Langit yang biasanya berisik oleh suara jangkrik kini sunyi total, seperti seluruh makhluk hidup memilih diam karena ada sesuatu yang sangat besar akan datang. Hari itu Kamis Kliwon, malam yang dipercaya sebagai malam paling tipis antara alam gaib dan alam manusia. Sejak sore, Mbah Inah sudah duduk di beranda rumahnya, menganyam tikar rotan seperti biasa. Namun ekspresinya tidak seperti biasanya. Matanya tenang, tapi tubuhnya memancarkan cahaya samar yang hanya bisa dilihat mereka yang punya kepekaan. Waktunya sudah dekat, Nak Jatmiko, katanya pelan ketika Jatmiko, pemuda kampung yang beberapa hari ini sering menemaninya, datang membawa bakul nasi hangat. Malam ini mereka akan datang semua. Bukan 1, bukan 2, tapi lebih dari 10. Jatmiko tercekat. Dukun-dukun itu, Mbah.
Mbah Inah tersenyum kecil. Iya, mereka ingin menunjukkan bahwa ilmu hitam lebih layak ditakuti daripada warisan kakekku. Tapi mereka lupa, ilmu yang diwariskan Kiai Rawajati bukan untuk menakut-nakuti, melainkan menjaga. Dan penjaga yang tertidur sudah bangun. Sejak narasi sebelumnya, kabar tentang dukun dari luar desa yang terpental ketika mencoba mengirimkan santet ke Mbah Inah memang sudah menyebar. Kini, setelah merasakan kekalahan Ki Sumarna dan kehancuran kandang ritual milik 3 dukun lain, para paranormal gelap itu merasa martabat mereka diinjak-injak. Mereka tidak hanya ingin menghilangkan Mbah Inah, mereka ingin menghapus warisan Kiai Rawajati dari bumi. Dan malam Kamis Kliwon ini, mereka berkumpul. Pertemuan di Gunung Kendil. Di sebuah tanah lapang kaki Gunung Kendil, 11 dukun dari berbagai daerah duduk mengelilingi kobaran api ritual. Ada Ki Gagas dari Banyumas, Mbah Guntur dari Lamongan, Ki Palawa dari Gunung Kidul, dan dukun-dukun lain yang namanya sering disebut ketika ada kasus santet mematikan. Mereka membawa boneka jerami, tanduk kambing, tempurung kelapa berisi darah ayam, bahkan beberapa membawa kendil tanah kuburan. Di tengah lingkaran api, pemimpin mereka malam itu, Ki Gagas, berdiri dengan jubah hitamnya. Wajahnya dipenuhi rajah merah. Mbah Inah itu bukan nenek biasa, katanya dengan suara berat seperti tanah runtuh. Darah Kiai Rawajati masih mengalir di tubuhnya. Santet tak bisa masuk karena rumah itu dijaga makhluk kuno warisan leluhur. Jika kita ingin menembusnya, kita harus menghancurkan benteng gaib itu dulu. Para dukun mengangguk. Mereka tahu bahaya, tapi harga diri dunia perdukunan dipertaruhkan malam itu. Mulai, kirimkan santet massal. Biarkan desa itu roboh. Biarkan mereka tahu siapa penguasa malam. Mereka duduk bersila, mulai membaca mantera panjang. Angin mendadak berputar, tanah retak, suara burung hantu terdengar dari segala arah. Dari lingkaran ritual itu, belasan makhluk hitam bermata merah merangkak keluar dari tanduk-tanduk kurban. Malam itu, barisan santet terbesar yang pernah dilancarkan menuju desa Kedung Banyu. Alam sunyi di desa Kedung Banyu. Sementara itu, Mbah Inah mematikan lampu minyak di ruang tengah. Hanya tersisa satu lampu kecil di meja kayu. Jatmiko meneguk ludah. Mbah, apa kita harus mengungsi? Mbah Inah menggeleng. Mengungsi dari apa yang sudah ditakdirkan untuk dijaga? Tidak, Nak. Rumah ini sudah berdiri sebelum aku lahir. Dan malam ini, ia akan berdiri seterusnya. Tiba-tiba, suara gemuruh halus terdengar dari kejauhan. Tanah seperti bergetar pelan. Jatmiko berpegangan pada kusen pintu. Apa itu? Para dukun mulai mengirimkan gelombang pertama. Santet angin. Mereka ingin memecah konsentrasi penjaga rumah ini. Dari luar, angin berputar mengelilingi rumah Mbah Inah, menabrak dinding bambu, menyapu atap ilalang. Namun anehnya, rumah itu tak goyah. Justru angin itu memantul seperti menabrak dinding tak terlihat. Beberapa makhluk hitam yang dibawa santet pertama berteriak, tubuhnya terbelah dua sebelum sempat menyentuh halaman rumah. Jatmiko gemetar. Mbah, apa itu wajar? Itu baru permulaan. Gelap yang menyerang. Gelombang kedua datang, lebih besar. Langit yang gelap tiba-tiba menjadi pekat seperti tinta tumpah. Cahaya hilang total. Suara makhluk-makhluk liar muncul dari segala penjuru. Tangisan bayi, tawa perempuan, lolongan anjing, dan suara denting logam seperti keris diseret di lantai. 11 dukun mengirimkan santet jenis, gelap penutup mata leluhur, ilmu yang bisa membutakan penjaga gaib sebuah rumah. Jatmiko langsung menutup telinga. Aroma busuk menyeruak masuk ke dalam rumah Mbah Inah. Puncaknya sebentar lagi. Nak, jangan takut, tapi jangan berkedip. Saat Mbah Inah berdiri, bungkuknya seperti lenyap. Tubuh renta itu memancarkan aura putih kekuningan, seperti cahaya lilin tapi jauh lebih kuat. Ini bukan cahaya biasa. Ini adalah segel warisan Kiai Rawajati, yang sejak narasi sebelumnya perlahan bangkit. Kakek, aku memanggilmu malam ini, ucapnya tanpa suara, hanya getaran bibir. Di detik itu juga, rumah Mbah Inah menjadi terang. Bukan oleh lampu, bukan oleh api, tapi oleh cahaya warisan seorang kiai sakti yang pernah menghilangkan 20 dukun tanpa meninggalkan jejak. Pertarungan halus. Gelombang ketiga, serangan utama, akhirnya datang.
Langit bergoyang, tanah berdenyut, dan dari arah hutan terlihat puluhan makhluk hitam berjalan mendekat, membawa tanduk, keris, dan tengkorak. Itu mereka, puncaknya di sini, Jatmiko. Jatmiko hanya bisa menunduk, tangannya gemetar. Ketika makhluk-makhluk itu mencoba menyeberangi batas halaman rumah. Dedar! Cahaya besar meledak dari tanah, membentuk dinding setinggi 5 meter yang mengelilingi rumah Mbah Inah. Makhluk-makhluk itu terbakar oleh cahaya itu, menjerit, mencair, lalu hilang. Dari kejauhan, para dukun kaget. Ki Gagas berteriak, "Tidak mungkin, itu benteng Sukma Rawajati. Ilmu itu sudah punah." Mereka mencoba menambah serangan, memaksakan santet agar menembus benteng cahaya. Tapi justru saat itu, penjaga Rawajati muncul di puncak rumah. Sosok tinggi berjubah putih dengan sorban besar dan wajah yang menyala bagaikan bara suci. Sosok itu mengangkat tangan. Dan dalam sekejap, semua santet, semua makhluk hitam, semua energi gelap, terbakar habis, lenyap tanpa sisa. Gelombang energi memantul kembali ke arah para dukun, membuat mereka terguling, muntah darah, dan pingsan di tempat. Tidak satu santet pun menyentuh rumah itu. Setelah kemenangan, cahaya mereda perlahan. Penjaga gaib menghilang. Angin kembali berhembus normal. Suara jangkrik kembali muncul. Jatmiko masih terdiam, lututnya lemas. "Mbah, itu tadi apa?" Mbah Inah menutup matanya sejenak. "Itu bukan ilmu sombong. Itu bukan ilmu untuk menyerang. Itu hanya tameng. Warisan yang dititipkan padaku untuk menjaga kampung ini dari keserakahan dukun-dukun gelap." Malam itu, Desa Kedung Banyu selamat dari serangan santet terbesar sepanjang sejarah. Dan para dukun? Besok pagi, mereka ditemukan tak sadarkan diri oleh warga gunung. Mulut mereka penuh tanah. Mata mereka ketakutan seolah melihat sesuatu yang tak dapat dijelaskan manusia.